Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosya Syifa Fadilah, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada janin di dalam kandungan dan setelah lahir. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem peredaran darah janin di dalam kandungan. Sistem darah janin selama di dalam kandungan tidak sama dengan sirkulasi darah setelah lahir atau pada orang dewasa, karena paru janin belum berkembang sehingga oksigen diambil melalui perantara plasenta. Plasenta merupakan jaringan dinding rahim dengan jenjot-jenjot yang mengandung banyak pembuluh darah, yang merupakan tempat pertukaran zat di mana zat yang diperlukan diambil di dalam darah ibu dan yang tidak berguna dikeluarkan. Plasenta terbentuk pada minggu ke-8 kehamilan dan merupakan bagian konsepsi yang menempel pada endometrium uterus, serta terikat kuat sampai bayi lahir. Fungsi dari plasenta antara lain untuk penyediaan makanan janin yang diambil dari darah ibu, lalu bekerja sebagai paru janin dengan menyediakan oksigen, lalu menyingkirkan sisa pembakaran dari janin, serta sebagai penghalang mikroorganisme penyebab penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh janin. Nah, di sini ada anatomi dari plasenta. Di sini ada plasentanya di sebelah kiri, lalu ada umbilical cord, ada umbilical vein, ada liver, ductus venosus, ada pulmonary artery, ada paru, foramen oval, aorta, dan ductus arteriosus. Nah, di dalam sirkulasi darah janin ini diperlukan beberapa faktor untuk berlangsungnya sirkulasi darah pada janin. Di antaranya yang pertama ada foramen oval. Nah, foramen oval ini merupakan lubang sementara di antara serambi kiri dan serambi kanan yang memungkinkan sebagian darah masuk dari vena cava inferior menyeberang ke serambi kiri. Alasan pengalihan ini adalah darah tidak perlu lagi melewati paru-paru karena telah teroksigenisasi. Nah, yang kedua ada ductus arteriosus yang merupakan saluran yang terdapat antara arteri pulmonalis dan aorta. Nah, yang ketiga ada ductus venosus yang menghubungkan antara vena umbilical dengan vena cava inferior. Pada titik ini darah bercampur dengan darah yang telah diambil oksigennya yang kembali dari tubuh bagian bawah. Yang keempat ada vena umbilical. Vena umbilical ini memanjang dari tali pusar menuju ke bagian bawah hati dan membawa darah yang mengandung oksigen dan sari makanan. Ia memiliki cabang yang bertemu dengan vena porta dan masuk ke hati. Nah, selanjutnya ada plasenta. Plasenta merupakan lapisan yang menempel pada rahim selama bayi dalam kandungan dan berperan menjaga asupan darah dari ibu ke bayi melalui tali pusar. Nutrisi dan oksigen dialirkan pembuluh darah ke dalam plasenta untuk kemudian diteruskan ke janin. Selanjutnya di sini ada jalur peredaran darah janin yang diawali dari plasenta ke vena umbilical, ke hati, ductus venosus atau vena hepatica, lalu bergerak ke vena cava inferior, ke atrium kanan, ke foramen oval, ke atrium kiri, ventrikel kiri, ke aorta, lalu kepala, tangan atau abdomen, ke toraks dan kaki, lalu selanjutnya ke arteri umbilicalis dan kembali lagi ke plasenta. Lalu di sini terdapat perbedaan antara sirkulasi janin di dalam kandungan dan setelah lahir. Yang pertama di sini pada janin ventrikel kiri dan kanan bekerja serentak, sedangkan pada keadaan setelah lahir ventrikel kiri berkontraksi sedikit lebih awal dari ventrikel kanan. Lalu yang kedua ada pada janin ventrikel kanan memompa darah ke sistemik yang tahanannya tinggi, sedangkan ventrikel kiri melawan tahanan yang rendah yaitu plasenta. Pada keadaan setelah lahir, ventrikel kanan akan memompa darah ke paru yang tahanannya jauh lebih rendah daripada tahanan sistemik yang dibawa oleh ventrikel kiri. Lalu yang ketiga, pada janin, darah yang dipompa oleh ventrikel kanan sebagian besar menuju aorta melalui ductus arteriosus dan hanya sebagian kecil yang menuju ke paru. Pada keadaan setelah lahir, darah dari ventrikel kanan seluruhnya ke paru. Yang keempat, pada saat janin, paru memperoleh oksigen dari darah yang mengambilnya dari plasenta. Sedangkan setelah janin lahir, paru memberi oksigen pada darah. Lalu yang kelima, pada janin, plasenta merupakan tempat terutama untuk pertukaran gas, makanan, dan ekskresi. Pada keadaan setelah lahir, organ-organ lain mengambil alih berbagai fungsi tersebut. Lalu yang terakhir ada pada janin, adanya plasenta menjamin adanya pertukaran gas bertahanan rendah, sedangkan pada keadaan setelah lahir, hal ini tidak ada. Lalu yang kedua, ada sistem peredaran darah janin setelah lahir.
Peredaran darah manusia termasuk pada peredaran darah yang tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Dan setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Pada peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Nah, pada peredaran darah kecil ini, peredaran darah dimulai dari jantung atau dari bilik kanan menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung atau serambi kiri. Atau lebih tepatnya, ke bilik kanan, ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, ke vena pulmonalis, dan ke serambi kiri. Jadi intinya dari paru-paru ke jantung lalu ke paru-paru lagi. Lalu selanjutnya ada peredaran darah besar, yaitu peredaran darah yang dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Atau lebih lengkapnya lagi dari bilik kiri ke aorta, ke seluruh tubuh, ke vena cava, dan ke serambi kanan. Nah, untuk kesimpulannya, peredaran darah kecil itu dimulai dari paru-paru ke jantung dan ke paru-paru, sedangkan peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Pada penjelasan tadi dapat disimpulkan perubahan paling penting di dalam sistem peredaran darah janin di dalam kandungan dan setelah lahir adalah karena terjadinya penghentian mendadak aliran darah dari plasenta dan dimulainya pernapasan melalui paru-paru. Lalu adanya penutupan ductus arteriosus, ada penutupan foramen oval, penutupan ductus venosus, dan perubahan ini membuat sirkulasi darah janin yang awalnya paralel berubah menjadi sirkulasi darah seri pada saat lahir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.